Prabowo. Nek ra iso ngatasi kene tak atasane pasrah ke aku, Pak. Tenan. Geten nek ngene iki. Ndi wis tangi urung ya ini Pak Prabowo iki. Yang tebal baju. Apa yang baju? Ngrugeke wong kok terus-terusan wae. Arep dadi apa ngene iki? Iya, dadi apa ngene iki? Kok dari segala macam penjuru lho kok isih arep dadi ukrek-ukrek. Di dalam loyang. Pak Prabowo, aku kok heran ngrasake iki malang. Pokoknya tenan, pokoknya nek kecekel pokoknya tenan. Wis. Pak Prabowo nek ra iso ngrampungi iki nek Ketika muncul bendera One Piece yang dituduh Mas Gibran, kalian buat berita-berita hoax seolah-olah Mas Gibran menggunakan pin One Piece. Padahal foto aslinya seperti ini. Tidak ada pin One Piece gitu. Tukang membuat hoax. Pendukung Anies Baswedan dan anak Abah memang tidak tahu diuntung. Masih saja menyebarkan hoax seperti ini. Kenapa bendera One Piece menjadi berkibar saat ini? Kenapa? Karena kalian selama ini membiarkan bendera-bendera negara lain berkibar di negara kita. Kuatkan iman, imun, dan imin. Karena hidup tak semudah yang kamu kira. Memang banyak, bawa banyak di mobil ya pasti. Sama kayak saya. Terima kasih, hobi saya Vespa. Replika Vespa loh. Itu harus dipajak. Memang banyak, bawa banyak di mobil ya pasti. Lu pasti nggak bakal percaya kalau Gibran itu waktu debat cawapres di tahun 2024 dia pernah ngegunain pin One Piece. Ini sampai membuat masyarakat bertanya, kok Gibran pakai pin One Piece itu nggak apa-apa? Tapi kalau masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece malah bisa dikenakan sanksi. Iya juga ya, ini bukannya bentuk ekspresi dari masyarakat. Ini kan bukan bendera terlarang. Nah itu dia, beberapa masyarakat itu menilainya adalah sebuah kebebasan berekspresi. Bahkan beberapa dari masyarakat juga mengetahui aturan penyebaran bendera ini atau pengibarannya, yaitu tidak boleh lebih tinggi daripada merah putih kan. Namun pada intinya bendera One Piece ini bukan bendera yang diagung-agungkan melebihi bendera merah putih. Ini tuh simbol perlawanan. Nah jadi di tahun 2024 itu dikabarkan Gibran tepatnya di momen cawapres yang lagi debat itu pernah menggunakan pin di bajunya yang merupakan logo Jolly Roger yang sama persis dengan bendera One Piece. Nah ini kan sebagai bentuk ekspresi. Jadi masyarakat mempertanyakan kenapa yang ini tidak dilarang. Dan kabarnya juga sebenarnya beberapa toko selain Gibran pernah memamerkan logo One Piece dan menggunakan atributnya kan? Nah iya benar, salah satunya adalah Anies Baswedan. Dan lo tau gak sih, fotonya juga beredar dan itu kan sebagai sebuah kedekatan kepada masyarakat yang mencintai anime kan. Termasuk Pramono Anung juga dan Pak Sandiaga Uno yang menggunakan simbol tersebut dalam acara-acara atau event tertentu. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah ini masuk ke segmen baru ya, tentang ada cuitan dari Soima ya terkait Prabowo ya, Jokowi memakan uang rakyat dibagikan buat ternaknya, termasuk yang buat konten ini mau jadi komisaris juga ya. Ketawa nih ada komentarnya ya. Nah ini kita lihat seperti apa ya cuitan dari Soima protes ke Prabowo ya. Pak Prabowo. Nek ra iso ngatasi kene tak atasane pasrah ke aku, Pak. Tenan. Geten nek ngene iki. Wis tangi urung ya ini Pak Prabowo. Hei, caleg PSI gagal. Kalau lo minta yang namanya lengserkan Prabowo, mending gak usah dulu tolol. Ya, kenapa? Kita bukannya nggak ngerti maksud lo. Kan lo komen tuh, sering pakai akun bodongmu. Bilang, kalau bukan Gibran, saya nggak bakal milih Prabowo. Alasan lo Gibran. Kalau Prabowo lo lengserkan ramai-ramai geng-geng Solo ya mau lengserkan Prabowo agar yang namanya Gibran maju jadi presiden gitu. Ya kalau kalian lolo ya bilang ramai-ramai lengserkan Prabowo ya seketika agar Gibran bisa maju gitu jadi presidennya gitu. Enggak gitu kali ya. Kalau mau jadi presiden dengan melengsarkan orang ya karena dia mau mendadak jadi presiden, kemudian Gibrannya mau dijadikan presiden belimbing sayur, mau dijadikan presiden, kemudian yang nyetirnya siapa? Bapaknya. Lu mah tolol, jangan kebangetan dong.
Rame-rame lu teriakin. Ayo lengserkan Prabowo Prat. Mendingan Prabowo lah. Jalani dulu. Kenapa? Lu caleg gagal minta agar Prabowo dilengserkan supaya gantinya yang maju sementara jadi presiden itu Gibran gitu. Caruk maruk amat sih lu pikirannya. Waduh. Heboh. Gibran di Apa nih? Kasus penggelapan dana, Bareskrim tetapkan Gibran sebagai tersangka dan langsung ditahan, guys. Waduh. tetapkan jadi tersangka dan langsung ditahan oleh Bareskrim. Buntut daripada kasus penggelapan dana. Ya Allah, kenapa sih Mas Gibran kok bisa jadi gini? Tapi bukan Gibran yang ini, guys. Gibran yang ini. Ini untuk suara.com. Suara.com itu kalau kasih judul berita itu yang lengkap. Kenapa? Karena warganet itu banyak yang baca cuma judulnya doang, nggak baca berita aslinya gitu loh. Kenapa nggak ditulis Gibran Huzaifah atau ditulis Huzaifah doang? Nggak sesuai ekspektasi kan? Pernah dipakai Wapres Gibran, lambang bajak laut One Piece kini dianggap sebagai simbol pemecah belah. Lah. Pak Menko Polkam, gimana ini Pak Wapres Gibran waktu kampanye dulu? Tuh, banyak pakai simbol-simbol One Piece. Itu bisa dianggap makar. Bisa dianggap provokasi. Bisa dianggap adu domba. Kok enggak dipidana? Giliran rakyat aja mau dipidana. Giliran anak penguasa, penguasa enggak apa-apa. Memang ya, hukum itu tumpul ke rakyat. Tajam ke pejabat, salah. Hukum itu tajam ke rakyat, tumpul ke pejabat, Pejabat mah bebas, apalagi penguasa, anak penguasa bebas melakukan apa, one piece-an, terserah. Ya beginilah rakyat. Kalau rakyat mengekspresikan perasaannya dianggap makar, provokasi, pecah belah. Giliran pejabatnya bebas mau ngapain aja. Gimana komen kalian? Waduh. Lalu pertanyaan saya, sejauh ini Bapak Mas Gibran jadi cibiran rakyat. Rakyat masih menunggu-nunggu, rakyat masih menanti-nanti. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Jenderal Prabowo Subianto? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan saat ini untuk bangsa dan rakyat? Jadi menurut saya, pemerintahan Prabowo Gibran hingga hari ini masih berjalan di tempat. Bapak sendiri sebagai seorang presiden belum berbuat apa-apa untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Lalu kenapa wakil presidennya yang kemudian menjadi sasaran cibiran? Ada sesuatu yang salah di sini menurut saya, Bapak. Lagian, wakil presiden itu tidak punya visi dan misi. Wakil presiden itu hanya boleh melakukan sesuatu apabila Bapak merestuinya. Kalau dia punya gagasan tertentu, itu dia ajukan kepada Bapak. Kalau Bapak restui, dia laksanakan. Kalau Bapak tidak restui, dia nganggur. Kan begitu Bapak sebenarnya eksistensi dari wakil presiden. Tapi kenapa wakil presiden yang disoroti? Kenapa wakil presiden yang menjadi sasaran cibiran? Kenapa Bapak? Kenapa? Jadi kalau hari ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu masih nganggur, belum terasa, belum terlihat ada kontribusinya untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat. Itu karena Bapak membiarkannya nganggur. Itu karena Bapak tidak merestuinya melakukan sesuatu. Kan begitu sebenarnya Bapak. Lalu kenapa? Nah, itu dia guys ya, terkait Mas Gibran jadi sasaran cibiran rakyat. Selaku bangsa Indonesia, kita dukung kembali Gibran ya. Rakyat cerdas tidak akan terpengaruh saran dari Purnawirawan pencopotan Gibran katanya gitu guys. What
Menurut kalian gimana nih terkait info ini? Mungkin kalian punya reaction apa, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Dan terima kasih guys, sekian dulu videonya. Kita akan bertemu lagi nih di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian yang di sana ya. Terima kasih dan see you guys.